Ya, selamat pagi para master bonsai semuanya. Dari Master Kobayashi akan menyampaikan melanjutkan demonstrasi yang kemarin yang sudah dilakukan. Ini hari kedua. Jadi pertama yang akan dipilih untuk depannya. Mungkin di sini sudah populer dengan mukanya, tapi beliau itu menyampaikan untuk tampilan depannya. Nah, depannya ini diambil, dia sudah lihat tadi di paling mana garisnya, lainnya yang paling cantik, yang paling bagus itu ditentukan dari sini yang dilihat sama master semuanya, ditentukan untuk mukanya. Yang pertama-tama muka dari pohon. Jadi dari mana kita menentukan untuk mukanya dari pohon tersebut? Pertama, nebari dari akarnya. Nebari untuk khususnya di simpaku dari akarnya. Selanjutnya tachi agari, bentuk berdirinya. Jadi jarak dari akarnya ke tangan pertama mungkin. Cabang pertama. Nah, yang dimaksud dari berdirinya si pohon itu ke tangan pertama, dahan pertama. Selanjutnya ke dahan-dahan, cabang-cabang 1, 2, 3, 4 sampai ke selanjutnya. Nah, dari semua yang tadi dijelaskan, dari akar, dari dahan ranting pertama sampai ke tangan kanan kiri atas itu, tiganya totalnya untuk menentukan dari mukanya si pohon tersebut. Selanjutnya dilanjutkan ke karakternya si pohon. Selanjutnya ketika kita menentukan karakter itu terlalu kuat, karena terlalu kuat diturunkan sedikit untuk mendapatkan harmoni. Dan setelah ada karakter, harmoni yang harus ditentukan itu dari elegannya. Ini harus dipastikan ada pada pohon. Pertama, mau pohon atau mau batu termasuk shiseki juga kita harus menentukan, harus dievaluasi dulu mana mukanya yang akan ditampilkan dari bahannya. Jadi bukan berarti pohon itu besar, ini bagus, bukan seperti itu. Yang termasuk kemarin yang pohonnya Pak Rudi Yulianto yang sandigi itu pohonnya kecil, tapi itu bisa diperlihatkan bahwa pohon itu besar. Karena ada power, ada kekuatan dari si bonsai tersebut.
Nah itu paling penting, hal yang paling penting juga di luar tadi yang sudah dijelaskan. Yang contohnya disampaikan kemarin, misalnya tingginya beliau itu 160 cm. Tapi gimana caranya kita menampilkan bahwa saya itu akan lebih tinggi? Karena kita juga harus ada percaya diri yang tinggi. Nah, di dalamnya, biarpun saya pendek 160 cm, tapi saya percaya diri. Jadi dia merasa tinggi juga. Oke. Jadi buat teman-teman, basicnya sebenarnya sama ya. Dalam penentuan muka kita harus lihat dari basic pangkal akarnya, gerak batangnya kemana, sama posisi batang utama, lidahan utama. Dan selanjutnya ke atas, selalu basic kita harus lihat dari karakter pohonnya untuk nanti bisa menampilkan sebuah harmonisasi dan keindahan. Nah kemarin sudah diibaratkan tuh ya, kalau di 16 cm bisa melihat pohon sampai ke 300 meter itu. Oke, padahal pohonnya cuma 60 cm, harus bisa mengesankan. Mas Adit, tanya kalau di Jepang bonsai ukuran dikonteskan berapa? 先生、日本では、盆栽の層のためには、何センチから何盆栽の大きさ。はい、大体国風ってバックが1メーターだから大体1メーターぐらいあるんだろうね。1メーター。それをマックスですか？そうだね。それ以上3のバックから盆栽が出ちゃうでしょ。はい。バックが。だから大体1メーターを。 Jadi tergantung dari backgroundnya. Backgroundnya berapa meter kan biasanya 1 meter. Nah tidak melebihi si backgroundnya. 形を小さくする。継承素材。だからここに人間がね、小林先生が1メーター60度ここに行ったらね、この木がね30メーター、30メーター、50メーターに見えるよここに。見えるよ。実際には160センチしかない。それでもこの木が大きく見える。それが大事なこと。 Ya, seperti yang tadi sudah disampaikan dan dijelaskan bersama Mas Adit terkait ketinggiannya si orang tersebut hanya 160 cm. Terus pohonnya juga nggak lebih dari 2 kali lipat orangnya. Itu ketika orangnya tersebut berdiri di pohon itu bisa melihat pohon itu lebih tinggi, bahkan sampai 30 meter atau 50 meter. Biasanya. Maksimum 1 meter. Ini biasanya di depan. Ya. Terus minta tolong juga bisa satu orang untuk bisa bantu lewaring MC yang bersedia bantu. Silakan. Saya paling ingat doang. Nawatnya mah dipilih dulu nih. Jadi tadi saya juga nanya sama Jim, untuk ukuran memang rata-rata di 1 meter maksimal. Cuma dalam perkembangan dunia bonsai mulai dari kecil, mulai terlihat ada perkembangan yang besar. Jadi itu kembali lagi ke dari asosiasinya sendiri. Di Jepang itu masih eksak sampai di 1,5 meter. Tapi itu pun jarang banget. Tergantung kualitas pohonnya untuk masuk. Jadi kembali ketika pakai mau cek, dikonfirmasi apa enggak, kalau dari pihak asosiasi yang tidak mengizinkan dan dikeluarkan. Jadi kembali ke kekuatan panitianya mampu nggak menyediakan background dengan ketinggian pohon tersebut. Dimensi ideal untuk besar badan, dimensi ideal untuk besar badan, cabang dan lebar dan tinggi. Oke, ukurannya ya. Ukurannya idealnya itu waktu mendesain standarnya bagaimana gitu perhitungan proporsionalnya. Makasih Mas Adi. Jadi memang gini Pak Agus, semua kembali ke dalam ukurannya. Kalau misalkan kita anggap 50 cm, mungkin nggak kira-kira kalau lebarnya itu 1 meter, kan akhirnya kayak gitu. Jadi secara perhitungan itu sebenarnya tidak ada angka pasti Pak, tapi dilihat ke dari gerak pohonnya itu sendiri. Kalau memang tingginya 50,
Ya idealnya paling ke samping itu juga berbanding sama kan hasil akhirnya. Ada itunya nggak, apa maksud saya, perbandingan rasionya 1:3. Coba saya ke Kobe begini. 先生すみません、やりになるよ。盆栽的にはサイズ寸法は、基準的にはありました。例えば今の、体が何センチで、一応ね、日本ではだいたい1メーター10センチぐらいまで、1メーター10センチ。はい。国風展っていう会場で飾る場合ね、ただ野外だったら大きいものを飾れる。で、中国は特に、中国はもう全然寸法気にしないで大きなものを飾ってます。中国で。そうすると、手の方が左手、右手、右手のはサイズは何センチになる？左右の場合、高さだけですね。はい。左右はそんな気にしないですよね。日本でも。日本でも、はい、割と。でもやっぱりあんまり大きいと、盆栽じゃなくて庭木になっちゃう。庭木、ガーデン。庭木だけね。それが気をつけなきゃいけない。Dari beliau menyampaikan yang rata-rata dilakukan bonsai di dalam konteks di Jepang itu kan tidak lebih dari 1 meter. Terus untuk ukuran standarnya itu tidak ada. Untuk ke ukuran tangannya itu bisa menyesuaikan dari pohonnya dan tidak ada standarnya, dan jangan terlalu dipikirkan katanya, karena kalau misalnya memikirkan antara batang sama tangannya nanti akan menjadi bonsai taman. Jadi kayak dia bilang kan garden, jadi kayak bonsai taman akhirnya, dan pada akhirnya tetap ke batangnya. Si tangan, ukuran tangannya jangan terlalu dipikirkan dibandingkan dengan tadi perbandingannya di bonsai pohon yang dibuat dari Cina. Di Cina itu rata-rata pohonnya lebih dari 1 meter. Pun mereka pun tidak memikirkan, tidak ada standarnya untuk berapa ukurannya profesionalnya dari batang ke tangan. Untuk lebar tinggi pohon sama lebarnya. 例えば、木の高さが1メートルで、横の幅は何センチになりますか？それ気にしなくていい。全体はその調和ですよ。ハーモニー。Ya, itu juga pun ada. Tadi saya kasih contoh, kalau misalnya 1 meter tingginya, lebarnya berapa? Itu juga jangan terlalu dipikirkan. Nah, yang harus kita perhatikan dari harmoni si pohon tersebut untuk size. Ya baik, jadi memang tidak ada satu aturan pasti, tapi ini kan kita bicara basic dari karakter, harmonisasi sampai untuk menghadirkan sebuah keindahan. Nah itu pun tadi dijelaskan bagaimana seorang senimannya memiliki persepsi tersendiri. Nah di situ nanti yang akan berjalan bukan aturan pastinya karena memang nggak ada Pak. Cukup Pak Jagus? Oke, ada lagi yang lain? Sementara yang lain, Ya. masalah pengukuran kan ini urusan pendaftaran. 先生、インドネシアには、コンテストのために、サイズは決めてます。高さ。はい、決めてます。マーメ、マスモ、ミディウムとか15センチまで。はい。県外の方が高さだけ測定しますか、もしくは下までも測定しますか？それはね、皐月協、日本の皐月協会なんかもその基準があります。そういう部門別のね、審査をする場合あります。高さが何センチ、幅が何センチってあります。Ya, untuk yang semi cascade itu pun ada aturannya dan diukur tidak hanya atasnya tapi ke sampingnya. Pun itu di beberapa negara pun ada aturan yang sudah menetapkan seperti itu. Jangan dikeringin, Chris.
Jadi buat pengukuran pohon itu dari bibit sampai ke mangkok tertinggi. Tapi untuk beberapa kasus pohon kayak cascade, ini dia kasih contoh gambarnya, jadi teman bisa lihat yang diukur adalah mahkota tertingginya dari pohon tersebut sama dari mahkota sini. Jadi ini ditarik garis lurus, kita hanya hitung ininya saja. Mereka nggak ada sistem bagi duanya, Pak. Jadi dia kita mengukur garis lurus ini, yang diukur ininya. Tapi kembali lagi dia bilang ini depend on condition. Karena kadang ada kasus pohon yang memang batangnya besar gitu loh. Ya, jadi dia hanya ngambil satu garis ini doang. Tapi kalau ada 1-2 kondisi, ya dia memperhitungkan lagi tinggi ke sini, lebar ke sini. Nah itu ada selisihnya berapa ditambahkan. Jadi nggak ada sistem bagi dua bagi tadi ini. Nah, di sana juga hanya terbagi 3 nih, small, medium, large ya. Nggak seperti di sini. Apa Pak Ibu? Ya, oke. Sekarang lagi Bintari itu. Nah itu dari dulu saya pengen tahu ukuran Bintari dan ambil mana yang akan efek membuat pohon mati cara menentukan itu bagaimana? Ya, apa ada rumus? Apa hanya sekedar artisnya aja? Ya, pilih kan beda dengan itu ya. Ya, oke, siap. 先生、すみません、今、人外やってます。今、人外やってるんですね。それが、どうやって、その人が、決定する。そうすると、サイズはどれぐらい。どうやって、人ってもし全部人するんだったら木が死んでますけど、風を風雪雨とか風を感じ風雪を考える。それは風、次は自分のセンス。自然から学ばなきゃダメですね。盆栽って自然から学ぶの。ナチュラルに自然に近い。 Ya, untuk pertama dia lagi mengerjakan ini, kenapa dia pilih jin di area sini? Karena berpikirnya arah anginnya dari sini, arah angin. Nah, terus gimana caranya menentukan supaya pohon ini tidak kebanyakan jin dan tidak membuat pohon mati? Balik lagi ya tadi benar bagus dengan sensa kita, feelingnya kita, cuaca, secara alamiah, timbulnya. Oke, Pak Janus, maaf. Kemarin kita sudah ada pembahasan tentang jin dan syari juga. Jadi memang syari kita ulang dulu ya sedikit ya. Untuk syari itu adalah jalur keringan yang terjadi mulai dari pangkal akar sampai ke jalur akar. Sedangkan jin ini hanya berada di ujung, entah ujung cabang, ujung batang, ujung ranting. Untuk aturannya sendiri, ukurannya berapa jalur mana yang harus dimatikan, itu kembali lagi mereka ini ada di hidupnya di negara yang subtropis sama hidupnya 4 musim. Jadi mereka melihat lingkungan sekitar alamnya. Oh kalau ini ketimpa salju di sini, oh keringnya di sini. Kalau kesambar petirnya di sini, keringnya di sini. Jalur matinya sampai mana? Itu berdasarkan experience mereka terhadap lingkungannya sendiri. Jadi kemarin sudah dijelaskan dari zaman dinasti Tang. Jadi basic itu adalah mereka menikmati alam. Dari situ lah timbul akhirnya sense of art. Ketika kita melihat, oh ternyata kalau pohon hidup di pinggir tepi, semakin di pohonnya aja. Jadi secara otomatis si senimannya harus bisa membaca dan melihat kondisi alam di lingkungannya. Mau bagaimana dia berkarya, dia bisa melihat itu. Makanya tadi juga disampaikan sama Mr. Bonio bahwa kemarin sudah ada satu contoh Santigi yang Madori, karyanya Pak Rudi Julianto,
menurut dia ini udah luar biasa karena apa, ada jalur hidup matinya, komposisi dan sebagainya itu sudah masuk ke kategori luar biasa bagi Mr. Kurnia Kobayashi. Oke, Pak Agus, ada lagi mau ditambahin? Nanti, oke, siap. Oke, Mas, boleh Mas. Apakah karena di Indonesia tidak ada musim salju, musim kan di tempatnya 4 musim ya, berpengaruh kepada keringan insaninya. Nah di Indonesia kan cuma 2 musim. Apakah dengan demikian itu secara tidak langsung mengatakan bahwa seni itu tidak universal? Karena kan menurut saya, harus menurut pemahaman saya ya, namanya seni kan universal gitu ya. Walaupun kita tinggal di Indonesia, kita bisa meniru keadaan alam yang ada di negara subtropis gitu, atau mungkin negara-negara lain. Transferring down, and sometimes on the mountain, it's a big rock fall down and coming the dead branches. So master always come here this country and find a very good certificate. That get #1 in that show also certificate, because he feel that street movement is very wild. In the mount, close to the seaside, many come typhoon and many environments get free coming naturally. That stuff we let's study it as well. Thank you, Jin. Jadi gini Mas, memang kalau kita bicara secara iklim, di sini kita hanya memiliki 2 musim, di sana 4 musim. Tapi Master Kurnia Kobayashi itu memiliki rasa yang luar biasa ketika melihat jenis santigi. Karena apa? Santigi ini hampir sama dengan cemara posisi di sana, cuma ini pohon pegunungan, santigi pohon pinggir laut, ya pesisir gitu. Dengan adanya angin, air, ombak dan segala macam, itulah yang merusak pohon tersebut sampai akhirnya batu karangnya. Jadi itu membuat memiliki sebuah keinginan layaknya juniper di Jepang. Jadi kalau kita mau melihat referensi pohon mati dan segala macamnya di Indonesia, kembali lagi dengan 2 musim alam kita luar biasa. Kita memiliki pohon yang memiliki keinginan luar biasa, kayu keras, tapi bukan di gunung, di pesisir, yaitu pohon santigi. Makanya kemarin Mr. Kurnia pun memilih pohon santigi sebagai destinasinya dia. Itu hasil karya Pak Rudi Julianto ya. Tepuk tangan dong buat Pak Rudi Julianto. Oke. Thank you Mr. Kurnia Kobayashi. Ini ada yang mau nanya sama Mr. Jangga dari Jepang sebelah utara, ini wilayah Cigagang, ini nggak ada yang mau. Coba aja kita kasih kesimpulan sebentar sedikit. Nggak apa-apa, cerita nggak kesimpulan. Tadi teman-teman sudah bertanya. Bicara ukuran, bicara bagaimana referensi melihat pohon di alam. Pak Ujang kan pernah ke Jepang juga. Jadi secara basic pemahaman dasar filosofi bonsai di sana sampai kita kembangkan di sini itu perbedaannya di mana, kelebihan kita di mana, kekurangan mereka bagaimana. Monggo Pak Ujang. Ya kalau secara umum saja sama ya. Karena kita juga hobi bonsai itu bukan budaya. Kita hanya sebagai peniru karena dia lebih luar kan, Cina, Jepang, negara lainnya terus Indonesia. Sebetulnya untuk karya tinggi bonsai itu kan pernah 1,5 meter kita. Karena kita pernah mencapai rencana 2 meter itu kan ya nggak apa-apa. Itulah Indonesia. Monggo mau diterima mau enggak gitu kan. Tapi intinya secara umum tadi kan bisa kemarin demo yang diterangkan oleh Mr. Kobayashi, karena kita berburu dari dia, cuman tolong itu jangan jadikan satu patokan karena ini menyangkut kreativitas. Silahkan berkreasi. Sebetulnya kemarin itu waktu penjelasan itu hanya memberikan apa ya, dasar sebetulnya. Nah untuk kreativitas kita jangan terbelenggu di situ, itu nanti akhirnya bonsai bisa sama semua. Nah ini juga udah yang udah kelihatan sih bonsai itu kalau lihat 10 pohon ya nilai 1 pohon mewakili, itu jangan sampai terjadi lagi. Silakan berkreasi mungkin dari pohon-pohon yang tadinya ya bonsai pendek yang ya ada pengembangan dari gaya-gaya itu. Jadi nggak monoton, kita nggak bosan. Terkadang kalau sama itu kan bosan, ya kan? Tapi kalau dengan kreativitas kita, silakan sekreatif-kreatifnya. Nah ini juga kasihan nih, aduknya mana aduk, ya. Itu Mas Adit
Ya, Secara umum sih hampir sama karena kita juga belajar dari awalnya tetap dari Jepang, Cina, sekarang lebih terbuka lagi. Kita bisa lihat ya kemarin kita teman-teman kalau lihat bagaimana karya-karya orang Taiwan tentang bonsai bikin semarak itu jadi referensi buat kita. Sebetulnya ujung-ujung ke alam juga, kita belajar guru yang terbaik itu alam, ya kan? Tapi alam yang bagaimana, alam itu tidak semua alam itu bagus. Kita tiru pohon yang tua besar di alam. Kembali ke natural lagi, lebih alami lagi. Gitu Mas Ali, terima kasih. Oke, lanjut. Oke. Nggak ada lagi. Ada tangan.
Kurang. Kemarin yang kelihatan bawahnya doang. Tahu tashimasho. Kamu menang ya. Kadang-kadang mau bisa. Tuh temen tuh yang punya itu tuh pengen kayak itu lagi ke Jepang lagi. Kalau mau dia ada. Oh gitu. Saya ngedasarin dari si bagian sini. Ya. Gini. Kadang kita kalau udah so tahu kan jadi gak enak. Nanya dulu. Lu beli. Anu diangkat, kulitin, kanan keringan. Semur.
yang tadi yang 3. Oke, jadi kita balik lagi sebenarnya sama dengan demo hari pertama. Basic dasar pembuatan bonsai ini adalah bicaranya garis dulu. Ketika garis batangnya sudah ketemu, baru kita bicara tentang harmoni. Ya, harmoni nanti akan berpengaruh terhadap komposisi. Mana yang harus dibuang, mana yang harus dipertahankan. Di sini Mr. Punya Kobayashi membuat ruang di sini lebih kosong, ada jalur kematian atau syari ke bawah dan jin di atas. Karena kembali lagi alamnya di sana memang begitu ya, ada 4 musim, bisa ketimpa salju atau karena angin dan sebagainya, itu tumbuh di sisi tebing. Ya, akhirnya lari saya mengkesket ke sini. Nah kita lihat di sini ada satu jalur kecil karena memang dia patah mungkin, makanya pendek aja. Nah tinggal nanti komposisi peletakan pada pot. この木が、一番素晴らしいのはポートはyang kotak agak dalam. Oke, kotak agak dalam berarti lebih tinggi ya, karena kan saya mikir skate bisa segini bisa. Rokaku wa do desu? Boleh. Oke, boleh ya. Cuman yang dipastikan yang dalam. Karena ada space dari situ. Ya, untuk membuat sebuah ruang ya. Kalau pakai yang tipis nanti ini dengan space atau mejanya nanti tidak ada ruang kosongnya. Jadi harus pakai pot tinggi, bisa segi 4, bisa segi 6. Dan itu juga menampilkan si power yang sebelah kanan. なぜ深めの鉢っていうと木はこっち行って重心がこっち行ってるでしょ。それをこっち引っ張るためには鉢の深さで重心をこっち向く。 Jadi kenapa alasannya dipilih si pot yang tinggi supaya balancing dan nahan ke potnya, keseimbangannya. Karena ini sudah berat ke sisi sebelah kanan ya. Kiri kita kanan pohon kan. Nah, jadi gini buat teman-teman, kemarin kalau dianggap yang kebolak-balik kiri disebut kanan, maksudnya adalah sisi kanan dari pohon. Kalau dari kalian lihat sisi kirinya, tapi kita bicara mukanya berarti di kanan ya. Oke, kalau salah paham nih translatornya kok kanan mulu padahal kemarin ke kiri ya kan. Nah sekarang ini kanan padahal ke kiri gitu ya, jadi jangan salah. Yang dimaksud adalah sisi depan dari muka tersebut.